Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Istana kembali menegaskan Presiden Joko Widodo tidak ada niat dan tidak berminat menjadi presiden 3 periode. Pernyataan ini untuk menanggapi santernya spekulasi bahwa Presiden tengah menyiapkan langkah konstitusional untuk jabatan periode ketiga. Spekulasi tentang adanya keinginan Presiden Joko Widodo untuk menjabat lagi di periode ketiga masih terus bergulir. Padahal Presiden sendiri menyatakan tidak ada niat dan tidak ada minat untuk jabatan 3 periode. Penegasan Presiden Jokowi yang disampaikan pada Maret lalu ditegaskan kembali oleh juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2021, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama. Ini adalah sikap politik Presiden Joko Widodo untuk menolak wacana presiden 3 periode maupun memperpanjang masa jabatan presiden. Istana meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi mengenai jabatan presiden, sebab hal itu justru akan membingungkan masyarakat. Tapi janganlah kita berspekulasi berlebihan, karena menjadi ribet nanti. Ya, kita berpikir yang positif, karena spekulasi yang berlebihan nanti akan membawa ekses yang semakin lebar dan membingungkan bagi semua pihak. Sementara itu, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mukhtar Ngabalin menyebut, pihak yang main-main dengan isu ini ingin membenturkan Presiden dengan rakyat. Setelah Bapak Presiden mengeluarkan pernyataan resmi bahwa sudah selesai. Pernyataan ini adalah mengisyaratkan kepada publik tanah air bahwa Presiden tegak lurus dengan konstitusi. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setelah 5 tahun Presiden dan Wakil Presiden boleh dipilih kembali untuk 1 masa jabatan. Karena itu jangan orang main-main dengan isu ini untuk membenturkan Presiden dengan rakyatnya. Spekulasi mengenai penambahan masa jabatan Presiden menguat sejak PAN masuk menjadi anggota koalisi. Masuknya PAN dalam barisan pendukung pemerintah membuat kekuatan koalisi menjadi 82% kursi di DPR dan membuka peluang amandemen UUD. Tim Liputan Metro TV. Dan Istana berkali-kali menepis isu soal masa jabatan presiden untuk kali ketiga maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Namun isu itu terus saja bergulir. Benarkah ada gelagat kuat dari presiden atau ini adalah isu yang sengaja dihembuskan untuk menjatuhkan citra presiden? Kita langsung membahasnya bersama juru bicara Presiden Fajrul Rahman dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Fajrul, Mas Burhan, selamat malam. Afi, apa kabar Afi? Salam sehat. Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung. Kita langsung bahas pertanyaannya ke Mas Fajrul terlebih dahulu. Jadi ini dari 2019 Mas, isu ini dan berkali-kali juga Anda ikut menepis isu. Tapi masih awet di 2021. Seberapa sebenarnya isu itu mengganggu Presiden? Presiden sudah 2 kali ya menyampaikan ini, jadi menurut saya tidak perlu lagi Presiden harus membantah lagi. Jadi tinggal kami sebagai juru bicara menyampaikan lagi kepada publik, intinya tidak untuk wacana 3 periode maupun perpanjangan. Kemudian yang kedua, sebenarnya Presiden sudah mengatakan apabila soal amandemen itu adalah wewenang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, apapun agendanya. Kemudian yang ketiga, nah ini tugasnya Pak Burhanuddin Muhtadi, supaya isu ini tidak terlalu merebak, ya silakan saja untuk mensurvei siapa yang akan menjadi calon presiden di 2024 nanti, supaya isu ini agak berkurang. Dan yang keempat, kami menghimbau kepada pendukung Pak Jokowi, karena Presiden Joko Widodo ini tegak lurus konstitusi, tegak lurus pada pasal 7 tentang 2 periode, mohon juga kita tegak lurus terhadap sikap politik Presiden Joko Widodo. Mas Fajrul, statement terakhir Anda di media sosial juga sudah mulai banyak dikutip. Ini inisiatif pribadi Anda sendiri sebagai juru bicara Presiden atau memang ada perintah dari Presiden untuk kembali mengklarifikasi?
Intinya saya harus menjelaskan kembali apa yang sudah disampaikan Presiden. Jadi saya pikir Presiden sudah cukup 2 kali menyampaikan kepada publik. Jadi apabila ada lagi masalah tersebut di masyarakat, cukup saya mengutip apa yang sudah beliau sampaikan. Jadi karena beliau kan sibuk sekali mengurus penyelesaian pandemi COVID-19 itu. Oke, Mas Burhan, dari 2019 udah 2 tahun masih terus muncul. Ini munculnya dari mana dan kenapa terus ada? Benarkah kemudian ini test the water atau ada yang ingin kemudian menuduh Presiden? Tanggapan Anda, Mas Burhan? Ya, tidak ada api, tidak ada asap kalau tidak ada apinya. Jadi memang ada beberapa pretext yang memunculkan spekulasi terkait dengan isu 3 periode atau perpanjangan masa jabatan hingga 2027. Pretext yang pertama adalah KLB, Partai Demokrat, yang kemudian memunculkan spekulasi dari beberapa pihak tentang kemungkinan untuk menganeksasi Partai Demokrat dalam rangka melancarkan operasi amandemen terkait dengan masa jabatan 3 periode. Yang kedua adalah masuknya PAN ke dalam koalisi yang sudah super mayoritas. Jadi sekarang kekuatan Pak Jokowi mencapai 82% di parlemen. Nah, 2 hal ini bertemu dengan aspirasi yang mau tidak mau muncul juga di sebagian publik. Muncul orang seperti Muhammad Kodari, muncul misalnya efek partisan yang menjelaskan ketika nama Pak Jokowi dimasukkan dalam pertanyaan terkait dengan boleh tidaknya Pak Jokowi maju di 2024, itu ternyata cukup bisa mengangkat dukungan terutama dari kelompok masyarakat tertentu. Jadi ada manuver dari elit, itu harus kita akui, ada manuver dari sebagian elit yang mencoba menguji peruntungan dengan testing the water. Yang kedua, ada juga inisiasi dari sebagian publik. Nah, pertanyaan saya adalah apakah Presiden Jokowi kuat menerima godaan ini? Nah, kalau kita lihat dari statement 2 kali Pak Jokowi, itu statementnya terkait dengan penolakan 3 periode. Tetapi Pak Jokowi belum menyampaikan apakah beliau menolak atau tidak jika ada perpanjangan masa jabatan hingga 2027. Nah, yang kedua ini kan isu mutakhir belakangan, Afi. Awalnya itu kan 3 periode diperpanjang. Nah, sekarang muncul lagi. Jadi bukan 3 periode, tetapi karena ada alasan krisis terkait dengan COVID, masa jabatan presiden dan para lawmakers yang seharusnya habis 2024, kemudian ditiadakan pemilunya, tetapi diperpanjang hingga 2027. Nah, ini kita belum mendengar, meskipun saya terus terang mengapresiasi ini ya, Bung Fajrul, Presiden yang sudah berulang kali melakukan penolakan, tetapi kata-kata mengikuti konstitusi, menyerahkan amandemen kepada MPR, itu juga bisa dibaca secara bersayap. Iya. Maksud saya kan konstitusi sekarang kan melarang 2 periode, melarang lebih dari 2 periode. Kalau misalnya MPR melakukan amandemen dan memperpanjang masa jabatan atau menambah masa jabatan, Presiden Jokowi menolak enggak gitu. Nah, ini yang kita pengen dengar. Akan saya ajukan dari Mas Burhan ke Mas Fajrul. Kemudian bahwa itu bersayap, melempar amandemen Undang-Undang 45 kepada MPR, ranahnya itu adalah di MPR, jangan membawa eksekutif, tapi betul penolakan secara tegas untuk perpanjangan masa jabatan, kenapa tidak setegas menolak wacana 3 periode? Apa masih dipertimbangkan lebih jauh atau seperti apa, Mas Fajrul? Oke, yang pertama, kami tidak mungkin sebagai eksekutif ya Presiden Joko Widodo menolak kenyataan di dalam Undang-Undang 45 pasal 3 ayat 1 bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Itu di luar wewenang kami. Jadi kalau kami mengatakan itu tidak sama sekali ragu, tidak sama sekali menyatakan bahwa ingin mencari sesuatu di balik pasal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga tidak mungkin melarang
para pihak, termasuk sebenarnya pendukung Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan pikirannya kepada publik. Tetapi saya kemudian menghimbau kepada para pendukung agar tegak lurus terhadap sikap politik Presiden Joko Widodo. Ketiga, Burhan, saya mengartikan bahwa pernyataan beliau pada 15 Maret 2021, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode, konstitusi mengamanahkan 2 periode, itu yang harus kita jaga bersama. Pernyataan ini sama dengan mengatakan menolak wacana 3 periode atau apapun bentuknya, termasuk memperpanjang masa jabatan presiden. Dan beliau juga selalu mengatakan, Pak Mas Fajrul, kita ini setia terhadap amanah reformasi, di mana pasal 7 Undang-Undang 45 itu adalah masterpiece dari gerakan demokrasi dan gerakan reformasi. Jadi buat kami clear, jernih sejernih-jernihnya, tegas setegas-tegasnya. Tidak ada yang kemudian bermakna ganda seperti itu ya Mas Fajrul ya. Apakah menurut bisa kami itu, tidak ada. Mas Burhan? Ya, kalau kita lihat konstelasi politik, tentu kita tidak bisa menangkap apa yang tersurat, tetapi apa yang tersirat. Jadi ada read between the lines, ada konteks yang membuat spekulasi terkait dengan 2 isu, apakah perpanjangan 3 periode ataukah perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027, itu bagian dari halusinasi atau tidak. Nah, kalau kita lihat konteksnya, itu bukan halusinasi. Ada upaya-upaya dari sebagian pihak tertentu untuk mendorong Presiden Jokowi, entah itu ditambah masa jabatannya atau diperpanjang. Nah, kalau kita lihat... Upaya itu didorong dari siapa, Mas Burhan? Jangan-jangan kemudian ketika Presiden meminta semua pendukung beliau setia, tegak lurus, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Fajrul. Nah, ini upayanya juga ternyata yang mendukung Jokowi. Partai-partai politik atau mungkin komunitas yang juga selama ini mendukung pemerintahan. Kalau dari unsur partai pendukung Pak Jokowi, menurut saya secara umum terbelah. Tetapi masih banyak yang menolaknya. Ya, misalnya Gerindra, kemudian Golkar tentu punya keinginan untuk memajukan tokohnya sebagai capres 2024. Mereka tentu punya kepentingan subjektif elektoral yang dirugikan jika amandemen terkait dengan masa jabatan presiden itu dilakukan. Tetapi kita belum tahu statement dari partai-partai lain, tetapi secara umum partai pendukung Pak Jokowi itu belum memberikan lampu hijau terkait dengan masalah ini. Nah, masalahnya adalah pendukung Pak Jokowi bukan hanya dari kalangan partai politik, tetapi lingkar dalam yang mungkin bukan bagian dari elit partai, tapi punya kepentingan secara subjektif, kepentingan yang mungkin akan diuntungkan jika Pak Jokowi berlanjut masa jabatannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, statement Pak Jokowi itu ada sedikit perubahan terutama terkait dengan amandemen. Jadi saya melihat beberapa pernyataan sebelumnya, Presiden Jokowi menolak amandemen terkait dengan GBHN, BBHN dengan bahasa akan membuka kotak Pandora. Nanti akan muncul aspirasi yang lain, termasuk berkaitan dengan masa jabatan presiden. Tetapi dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus kemarin, beliau mempersilahkan dan mengapresiasi inisiatif dari MPR untuk melakukan terkait dengan PPHN. Ya, PPHN yang disebut, bukan soal amandemennya, karena Presiden ketika menyampaikan mengapresiasi langkah PPHN itu tidak menyebut apakah harus melalui amandemen konstitusi ataukah cukup dengan menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum saja. Tetapi poin saya adalah itu agak melunak sikap Presiden terkait dengan inisiasi PPHN. Dulu menolak keras, sekarang kita apresiasi, kita persilahkan kepada MPR. Tidak sekeras dulu. Nah, ini yang kemudian membuka spekulasi jangan-jangan kalau PPHN dibuka kerannya, apalagi melalui amandemen, itu membuka kotak Pandora. Baik, Mas Fajrul silakan ditanggapi bahwa kemudian dilihat sikapnya sudah mulai melunak, sudah mulai sedikit berubah, mengikuti angin amandemen dan kemudian juga jika masyarakat dan partai politik akhirnya setuju, apakah kemudian Presiden
akankah berubah pikiran atau tegak tidak tergoda dan konsisten dengan statementnya? Saya pikir tidak ada kaitan ya dengan gestur beliau. Saya menemani beliau sepanjang 2 tahun ini sejak 21 Oktober 2019 ketika ada perbincangan di publik tentang presiden lebih dari 2 periode. Waktu itu dan kemudian pemilihan presiden tidak lagi langsung, pemilihan kepala daerah tidak lagi langsung. Saya diajak beliau untuk berdiskusi. Saya bilang, Pak Presiden, ini adalah 3 hal ini masterpiece demokrasi. Ini diperjuangkan dengan darah, penjara, air mata teman-teman yang hilang kan begitu. Jadi tidak mungkin kita mengubah hal itu. Jadi presiden 2 periode, pemilihan presiden tidak langsung, atau kemudian ke pilkada tidak langsung, beliau mengatakan sampaikan kepada publik bahwa kita setia terhadap Undang-Undang 45 dan setia terhadap amanah reformasi, yaitu hanya 2 periode, presiden langsung, kepala daerah langsung, dan saya Pak Burhan dan juga Mbak Afi, kalau misalnya ini berubah pasal 7, saya tidak bisa menjelaskan apa makna perjuangan reformasi 21 Mei 98 itu. Saya begitu. Kita lihat apakah nanti pasal 7 di Undang-Undang Dasar 45 ini akan berubah atau tidak. Kita juga intinya nanti begini, Afi, intinya kita menitipkan gitu ya, istana kepada Bung Fajrul agar Presiden Jokowi bisa menahan diri dari godaan. Menahan dari godaan ini. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Mas Fajrul, Mas Burhan atas dialog kita yang menarik ini dan tetap sehat selalu.